Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Rian Ishak. Kali ini kita akan melanjutkan seri lanjutan dari Visual Studio 2008 kita, dan kita masuk ke login form dan master form. Jadi kalau login form ini adalah login yang muncul pertama kali, form yang muncul pertama kali ketika kita menjalankan project. Dia meminta kita masukkan username dan password. Nah, ini kita gunakan sebagai sistem utama keamanan kita ya, sistem pertama keamanan kita. Nah, kemudian master form adalah setelah login form, dia akan memunculkan form master. Di mana form master ini adalah form utama yang dimana nanti di situ ada menu, dan menu-menu itu dapat menampung atau memanggil form lainnya seperti form barang, customer yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, langsung saja kita di sini buat. Yang pertama pasti kita buat ini dulu ya, table pada project kita, pada database kita kemarin. Di sini sudah saya buatkan, bisa kalian lihat. Nah, jadi di sini kita pakai jualan DB kita kemarin, create table t user, table user, username, password. Nah, kita main seperti itu ya. Kemudian kita input data awal. Nah, insert into the user values admin. Jadi username yang admin, passwordnya admin. Nah, ini bisa kalian ganti sesuai dengan kalian ya, project kalian atau keinginan keamanan kalian, bebas. Nah, kemudian ini kita cek sudah ada field table kita, table t user, dan juga isi dari t user sudah ada admin. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk login. Nah, kalau kalian mau nambah bisa nanti ya, bisa nambah. Tapi ini hanya untuk contoh saja, jadi kita pakai yang sederhana mungkin. Baik, kalau gitu tabel kita sudah. Sekarang kita ke project kita. Nah, di project kita ini kita akan buat form login dulu ya. Jadi tadi form login dulu, kita akan buat form login. Caranya seperti biasa, project, add Windows form. Kemudian di sini ada template login form. Nah, ini bisa kita pakai. Gitu. Nah, ini kita ganti jadi login saja. Gitu. Namanya ganti jadi login saja atau bebas kalian mau gimana. Kita pakai yang login form. Kalau biasa kan kita pakai yang Windows form ya. Nah, ini yang kosong. Nah, ini kita pakai template login form. Gitu. Oke, namanya login.vb, kita add. Nah, jadi kalau kita pakai template tadi dia sudah dibuatin ya. Di sini ada gambar, di sini ada label, ada text box. Nah, jadi name-nya juga sudah ada nih. Password text box. Ini username text box gitu. Nah, kemudian di sini tombolnya OK dan cancel. Nah, ini kalau kalian mau ganti juga boleh ya. Nah, perlu diperhatikan di sini ada garis bawah. Nah, untuk membuat garis bawah ini kalian bisa menggunakan tanda dan di depannya ya, tanda dan. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita akan mengisi tombol OK. Ini username text box, password text box. Nah, untuk OK kita double klik dan kita ketik codingnya. Nah, ini cuma apa ya, catatan. Jadi ya boleh dihapus boleh tidak. Nah, ini biarkan semi titik close. Tapi sebelum titik close kita buat dulu ya. Nah, di awal pastinya kita panggil import MySQL data MySQL client. Nah, kemudian di sini kita buatkan perhitungan ya. Jadi nanti berapa kali dia login. Kalau salah 3 kali misalnya masukkan password, kita keluarkan kita keluarkan dia ya, kita matikan projectnya, jangan lanjutkan dia untuk mengulang password tersebut yang salah. Jadi di situ kita berikan keamanan lainnya. Nah, di sini kita kasihkan dim kesempatan as integer. Nah, kita kasih dia tipe data yang integer karena kita mau menghitung berapa kali dia sudah proses login yang salah gitu. Nah, kemudian kita panggil di sini koneksinya seperti biasa, koneksi DB, dan di sini kita pakai try karena kita mau nyoba sekali saja. Nah, kemudian dalamnya ada if, kita cek nih username-nya kosong atau tidak, itu dulu kan. Nah, username text box titik text,
kosong atau tidak nih. Nah, kalau kosong maka kita berikan message box bahwasannya username tidak boleh kosong, seperti itu. Lalu kita berikan username text box titik fokus. Nah, titik fokus berarti nanti dia kursor akan langsung ke text box tersebut ya. Oke, kita lanjut. Else if kita cek di sini password text box titik text apakah kosong atau tidak. Nah, message box lagi. Di sini kita buat password tidak boleh kosong. Pastinya password text box titik fokus. Oke. Nah, jadi kita sudah ngecek di sini ya. Nah, kalau memang sudah tidak kosong berarti kita pakai else di sini. Jadi ini kan cek dulu username kosong nggak, password kosong nggak. Kalau nggak kosong maka dia cek, dia kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia cek ke else yang berikutnya kan. Itu kalau begitu kita berikan di sini data sama dengan kita ambil data kita dari tabel user tadi. Select bintang from tuser where username. Nah, jadi kita ambil data dari tabel user jika bukan jika ya, where atau kondisinya kita ambil dari tabel user dengan nama ini, username ini dan passwordnya ini. Jadi kita ngecek dua kali username dengan passwordnya, gitu ya. Jadi saya ulangin, kita akan mengambil data di mana data yang kita ambil adalah sesuai dengan username yang kita input dan password yang kita input, dan tentunya ada di tabel tersebut, tabel tuser kita ya, yang diinputkan dia. Jadi sini where username sama dengan petik tunggal sama dengan petik ganda dan username text box titik text. Oke, kita lanjut dan lagi petik ini, kasih spasi n. Kita pakai n ya. Kita mau dua-dua dicek kebenarannya, true sama dengan true. True dan true. Oh, maaf, true dan true. Passwordnya juga kita cek sama dengan dan password text box titik text. Oke, sudah pas. Dan tutup. Oke, kita cek tidak ada error. Ini punya ini pas. Oke, nah jadi di sini dia akan mengecek username dengan password yang sama pada tuser. Nah, jika benar kita ngapain ya? Kita akan cek nanti. Ini kita jalankan dulu MySQL command biasa. Nah, jika dia ada row-nya, dia kan ngecek nih, read gitu kan, command execute reader, command MySQL command tadi, dia akan mengecek ini. Jika ada, maka kita ambil. Jadi sini ada dim user password as string. Jadi usernya akan kita kasihkan untuk username. Username adalah indeks ke 0 dari tabel tersebut. Jadi makanya read 0. pwd sama dengan read 1. Nah, seperti itu. Jadi ini akan memanggil field yang pertama atau indeks ke 0 yaitu username, dan read 1 akan memanggil field yang di indeks ke 1 yaitu password kita. Dan di sini kita cek kembali username text box kita sama dengan user and password text box kita sama dengan password. Maka
kita visiblekan sama dengan false. Lalu kita panggil master penjualan titik show. Oke, baik. Jadi di sini saya jelaskan dulu. Dia akan memanggil tadi ya, mengambil dari tabel user sesuai dengan username yang kita input. Oke, lalu kita masukkan, ambil data-datanya. Nah, ambil data-datanya. Kalau dapat, maka dicek kembali username dan passwordnya sama nggak dengan yang diinput tadi. Itu kalau sama maka lanjut. Nah, form loginnya ditutup, master penjualannya kita panggil. Oke, seperti itu. Dan kemudian else di sini kita akan cek. Berarti else adalah ini salah ya. Nah, ini kan tadi jika ada rows-nya atau jika username dan password yang dimasukkan tadi ada di tabel user, maka ini yang dijalankan dia. Ya dari ini. Nah, ini yang dijalankan dia. Kalau tidak, maka keluarkan message box bahwasannya username dan password salah. Kemudian di sini kita ada tambahan VB Cerelef, periksa kembali message box style. Message box style warning. Nah, ini critical. Oke, message box style critical. Lalu kita kosongkan username-nya, passwordnya juga kita kosongkan. Lalu kita set fokus ke username. Nah, username duluan ya, fokus. Dan di sini kita mainkan kesempatan kita. Jadi kita akan melakukan pengecekan ya. Jadi di sini kesempatan sama dengan kesempatan tambah 1. Nah, jadi kita tambahkan dulu nilai tadi kan 0, di atas kan dim kesempatan s integer doang, belum kita input ya. Jadi di sini kita tambahkan 1. Jadi jika dia salah, maka kesempatan ini nambah 1. Jika salah lagi, kesempatan lagi tambah 1 lagi. Dan kemudian jika kesempatan sudah lebih dari 3 atau lebih sama dengan 3, kita sesuaikan aja nanti. Maka message box, maaf, Anda salah 3 kali. Dan VB Cerelef, dan silahkan coba lagi. Message box style information. Oke, di sini kita langsung end. Jadi nanti kalau dia sudah 3 kali, dia keluarkan informasi dan langsung tutup si ini ya, login formnya atau projectnya. Tapi kalau dia berhasil, formnya cuma tutup. Formnya cuma ditutup, form loginnya, dan form master penjualan yang akan muncul punya kita tadi. Ya, punya kita yang akan kita buat nanti ya. Oke, jadi di sini kita cek kembali. Di sini sudah, dan di sini kita tutup pembacaan. Di sini kan read ya. Maka di sini read titik close. Seperti biasa, read titik close, dan catch-nya jika ada kesalahan message box x titik message. Oke, setelah entry titik close yang nggak usah, di sini kita langsung tutup koneksi. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Nah, yang pertama kita memiliki dim kesempatan nih, kita gunakan untuk jika dia salah, langsung kesempatan itu kita berikan nilai sekali. Jika dia salah lagi, nambah 1 kali, berarti 2 kali gitu ya.
Kemudian di sini untuk button OK atau button loginnya, kita cek dulu kosong atau tidak username-nya. Kalau kosong kita berikan message box. Passwordnya juga gitu. Tapi jika username tidak kosong, password tidak kosong, maka ini kan tidak berjalan. Dia akan ke else berikutnya, dan di sini dia akan langsung mengambil data dari tabel user dengan username-nya sesuai dengan yang diinput tadi dan password sesuai dengan yang diinput tadi. Nah, kemudian ya seperti biasa komen read ambil baca tabelnya. Di sini jika ada, maka di sini kita baca data tabel tadi. Ada user dengan password. User akan membaca field yang pertama, yaitu field username. Ya, untuk PWD, sini variabel PWD akan membaca read 1 atau 1 itu field yang indeks 1, yaitu password. Indeks ke 0 kan username. Nah, kemudian dicek username text box yang diinput tadi sama nggak dengan user. Nih, sama nggak dengan di tabel. Ini juga sama nggak dengan di tabel gitu. Sama nggak dengan di tabel. Kalau sama, benar, berarti nih form loginnya atau me.visible false. Form loginnya ditutup sementara atau tidak dilihatkan, tidak diperlihatkan, disembunyikan gitu ya. Lalu master penjualan .show, master penjualan kita munculkan. Nah, kemudian and if. Jadi ini selesai ya. Jika tidak ada data berarti ini salah ya. Nah, salah. Kan dia ngecek nih where username-nya sama dengan yang diinputkan, passwordnya sama dengan yang diinputkan, maka else. Nah, di sini username atau password salah. Periksa kembali katanya. Username kita kosongkan, kesempatan kita berikan tambah 1. Nah, ini jika kesempatannya lebih dari 3 kali, maka kita berikan peringatan dan kita matikan projectnya. End di situ ya. Oke, baik. Jadi itu untuk form login kita. Untuk form cancel biasa, ini kita bisa banyak pilihan. Form cancel ini mau kita matikan program, end, gitu ya, atau kita hapus data-data itu. Tapi di sini cancel kita end saja. Oke, baik. Jadi itu sedikit penjelasan tentang login form. Dan kita ganti project properties kita jadi form ini ya, form login, starter formnya, login. Untuk starter form login. Jadi coba kita jalankan. Oke, baik teman-teman, ini kita sudah punya ya username, password, form login kita. Jadi kalau kita coba admin atau kosong, nah username tidak boleh kosong. Dan kita coba masukkan admin. Nah, dia muncul master penjualan. Ini sudah saya buat tadi ya, sedikit nanti saya jelaskan. Nah, oke. Jadi kita sekarang mencoba membuat master penjualan kita. Nah, untuk membuat master penjualan, seperti biasa kita project add Windows Form. Nah, di sini ada MDI parent form, tapi kalau ini dia banyak ya nanti. Jadi seperti ini bentuknya, file, edit, view gitu. Karena dia template ya, dia sudah sediakan ini semua. Isi file, isi edit juga sudah disediakan dia. Gitu. Nah, kita mau buat punya kita sendiri, maka yang kita pakai adalah Windows Form biasa. Ya, lalu di sini kita ganti menjadi master penjualan. Sesuaikan dengan coding di login kita tadi. Nah, sesuaikan dengan login. Kalau ini mau ganti, silakan, tapi di login nanti juga kalian ganti. Baik, di sini kita tinggal add dan sekarang kita sudah punya master penjualan. Ini saya tutup dulu. Dan di sini di master penjualan nanti bentuknya sih seperti biasa, seperti form biasa ya. Tapi ini kenapa warna abu-abu gelap gini? Nah, jadi ada dua properties yang harus kita ganti di form ini. Yang pertama, teksnya tentu saja nanti ngikut. Yang pertama itu ada is MDI container. Nah, ini is MDI containernya kalian true kan? Itu kalau false seperti biasa dia. Tapi kalau true, nah warnanya lebih gelap. Jadi tahu bahwasanya form ini adalah form utama. Dan yang kedua adalah Windows state-nya kita maksimiskan. Nah, kita maximize. Jadi pada saat dipanggil, setelah login, dipanggil master penjualan, dia langsung besar, full screen gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, maka kita tinggal tambahkan menu ini. Nah, untuk menambahkan menu ini, kalian bisa mengambil komponen atau objek menu strip di sini.
Jadi kalian klik saja lalu arahkan ke form kalian, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan punya saya tadi nih. Nah, sekarang kalau kalian tambahkan, jadi nanti seperti ini kosong. Nah, untuk membuat seperti ini, kalian tinggal, ini kan nggak muncul nih, klik saja gini. Nah, diklik saja, nanti muncul. Nah, tinggal kalian ketik file, enter, selesai, gitu kan? Kalau mau nambah di kanannya ini laporan, gitu. Nah, kalau mau nambah lagi ke luar. Oke, baik. Jadi ini menu utama kita. Nah, di dalam menu utama ada form, ada sub menu. Di dalam sub menu ada sub menu lagi. Nah, ini namanya gimana? Ya kalau kalian klik di sini kan ini muncul di bawah nih. Ya, tinggal kalian ketik lagi. Jadi kan gitu. Form barang akan muncul ketika file diklik. Dan untuk yang kanan, ini kalian klik saja nih. Ini kalian klik saja. Sebentar ya, memang agak sulit diklik. Nah, muncul kan kanan nih. Atau dari sinilah. Nah, muncul kan kanan ini. Nah, udah klik, tinggal di type here lagi, gitu. Nah, gitu. Ini saya hapus dulu. Oke, kita anggap ini sudah selesai ya. Nah, jadi kalau mau ke kanan lagi, tambahkan lagi di sini. Seperti itu. Oke, jadi di sini saya hapus dulu. Nah, itu dia, agak susah ya untuk diklik memang. Nah, jadi kita di sini ada file, form barang, customer, menu, sub menunya ada barang, customer, supplier, transaksi, dan sub menu transaksi memiliki sub menu lagi. Ini kita klik kanan, remove, delete. Oke, di form transaksi ada penjualan dan pembelian. Begitu juga dengan laporan. Jadi laporan barang, customer, supplier, laporan transaksi, penjualan, pembelian. Untuk keluar dia cuma satu. Jadi nanti kita berikan coding di menu ini. Nah, untuk membuat menunya, codingannya, ini kan file nggak mungkin nih kita berikan coding karena dia diklik untuk memanggil sub menu. Jadi di sub menu ini yang kita berikan coding. Tapi seperti form transaksi, sub menu ini kan nggak ada codingan karena dia cuma manggil sub menunya. Jadi ini yang diklik gitu. Jadi contoh untuk form barang, double klik saja. Nah, kan muncul form barang toolstrip menu item. Ya sudah, kalian klik di sini. Nah, di sini kita akan memanggil form barang, gitu ya. Name-nya kita panggil di sini. Jadi form barang titik MDI parent sama dengan me. Nah, jadi kita akan membuat form barang form parent-nya adalah kita atau master penjualan ini, form master penjualan ini. Dan di sini kita berikan form barang titik show. Oke. Begitu juga dengan customer dan kawan-kawan yang lain. Baik, untuk laporan sama seperti itu. Nanti kita akan buatkan di video berikutnya ya. Untuk keluar, karena dia tidak ada sub menu, kita double klik saja keluarnya dan kita berikan N. Nah, jadi untuk keluar di master penjualan kita pakai N. Kalau di form yang kemarin, form sebelumnya kita pakai me.close. Nah, jadi nanti kalian akan lihat perbedaan di sini. Kalau me.close, dia akan menutup form itu sendiri. Tapi kalau N, dia akan mematikan project. Me.close akan berfungsi ketika dia punya MDI parent. Dia punya MDI parent. Makanya di sini kita buatkan dulu MDI parent. Seperti itu. Nah, jadi itulah codingannya, simple saja, cuma memanggil saja. Nah, jadi di sini kalau transaksi pun penjualan, double klik. Nah, muncul nih. Penjualan, pembelian. Baik. Nah, kalau gitu sekarang kita coba jalankan. Kita anggap sudah buat master penjualan ya. Nah, sini kita login. Nah, ini master penjualan kita, Windows State Maximize. Langsung besar. Jadi sini file form barang. Nah, muncul form barang. File form supplier, muncul form supplier. File transaksi penjualan, muncul transaksi penjualan. Laporan tidak ada ya belum ya. Nah, exit me.close kita kemarin kan. Nah, dia cuma nutup form dia. Seperti itu. Tapi kalau N, dia benar-benar keluar dari project. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya, untuk materi kita hari ini yaitu menu login, form login dan juga form utama atau form master.
Nah, jadi kita sudah buat form masternya, tinggal buat laporan akan kita bahas di video selanjutnya, di materi selanjutnya. Oke, jadi kita sudah selesai untuk materi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika ingin mendukung channel ini. Baik, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.